Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pastor Daniel duduk di ruang kerjanya yang sederhana namun rapi di lantai 2 gedung gereja tua itu. Cahaya matahari pagi menembus jendela besar berbingkai kayu, menerangi rak-rak buku teologi yang tersusun rapi di belakangnya. Di atas meja, secangkir kopi mulai mendingin karena sudah lama tidak disentuh. Lelaki berusia 32 tahun itu hanya menatap kosong ke arah dinding, menunggu seseorang mengetuk pintu. Ia tahu hari itu bukan hari biasa. Ada panggilan penting dari pimpinan gereja, sesuatu yang tidak pernah terjadi tanpa alasan besar. Daniel dikenal sebagai pendeta muda yang penuh semangat, cerdas, fasih berbicara, dan sangat loyal pada gerejanya. Dalam setiap tugas, ia selalu menjadi yang paling siap dan paling taat. Karena itulah, pagi itu ia merasa bangga sekaligus cemas. Tugas macam apa yang akan diberikan? Ketukan pelan terdengar di pintu. "Masuk," ucap Daniel dengan suara datar. Seorang anggota senior gereja membuka pintu dan memberi isyarat agar Daniel segera turun ke ruang pertemuan rahasia di bawah. Daniel merapikan kerah bajunya, menghela napas dalam, dan mengikuti langkah pria itu. Hatinya mulai berdetak lebih cepat. Ruang pertemuan itu sempit. Hanya ada satu meja panjang dan beberapa kursi kayu tua. Di ujung meja, berdiri Pastor Raymond, tokoh yang paling dihormati sekaligus disegani di gereja itu. Wajahnya serius, seolah-olah sedang menyimpan rahasia besar. "Daniel," katanya sambil mempersilakan duduk. "Kami memanggilmu karena ada tugas khusus yang membutuhkan dedikasi, kecerdasan, dan kerahasiaan penuh." Daniel mengangguk. "Saya siap menjalankan apapun yang dianggap perlu, Pastor." Raymond menatapnya tajam. "Tugas ini tidak mudah. Tetapi jika berhasil, kita akan membuka jalan besar bagi gereja." Daniel semakin tegak. Matanya berbinar. "Di Jawa Timur," lanjut Raymond, "ada sebuah pesantren besar yang berkembang pesat. Mereka mendidik ratusan santri yang sangat taat dan disiplin. Keberadaan pesantren ini mulai menarik banyak perhatian dari masyarakat sekitar, bahkan dari beberapa orang yang sebelumnya dekat dengan gereja." Daniel mengernyit. "Apa maksud Pastor?" "Kami ingin kamu menyusup ke sana," ucap Raymond tanpa ragu. "Masuk sebagai relawan sosial, mengajar atau membantu kegiatan mereka. Dan perlahan, cari celah untuk memengaruhi keimanan para santri. Goyahkan keyakinan mereka. Bawa beberapa dari mereka kembali ke jalan yang menurut kita benar." Ada jeda panjang. Suara jam dinding terdengar sangat jelas. Daniel menatap meja kayu di depannya. Ia tidak menyangka akan mendapat tugas sejauh itu. Tetapi di sisi lain, ia merasa ditantang. Tugas seperti ini tidak akan diberikan pada orang sembarangan. "Apa saya tidak akan dicurigai?" tanya Daniel perlahan. "Kami sudah menyiapkan identitas baru. Kamu akan datang sebagai Daniel Hartono, seorang relawan pendidikan yang ingin membantu anak-anak di daerah pedesaan. Kami punya jaringan yang bisa membantumu masuk tanpa hambatan." Daniel menarik napas panjang. "Untuk berapa lama saya harus tinggal di sana?" "Selama yang dibutuhkan," jawab Raymond. "Hingga kamu melihat peluang." Daniel mengangguk kecil, mencoba menyembunyikan guncangan di hatinya. Seumur hidup, ia memang sering berdiskusi tentang perbedaan agama, tetapi belum pernah menyusup langsung ke lingkungan umat lain. Namun kesetiaan dan kebanggaan membuatnya menerima. "Saya siap menjalankannya," ucap Daniel akhirnya. Raymond tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya hangat. "Bagus. Ini untuk kebaikan gereja. Dan ingat, kerahasiaan adalah hal utama. Jangan sampai ada yang tahu identitasmu sebenarnya." Pertemuan itu berakhir dengan serah terima berkas identitas baru, catatan kecil mengenai pesantren yang akan ia datangi, serta sejumlah instruksi khusus. Daniel membawa semuanya ke ruangannya, lalu duduk kembali di meja yang tadi ia tinggalkan. Ia membuka satu persatu berkas itu. Di dalamnya, terdapat foto-foto pesantren, bangunan sederhana dengan dinding putih, halaman luas tempat anak-anak bermain,
serta sebuah masjid kecil dengan kubah hijau. Ada juga catatan mengenai jadwal kegiatan para santri, mulai dari bangun pagi, salat berjamaah, belajar kitab, hingga kegiatan malam. Semua tampak begitu teratur. Aneh, gumam Daniel. Kenapa orang-orang selalu merasa perlu mengikuti agama ini sedalam itu? Ia menutup map itu dengan tegas. Baik, kalau ini tugas saya akan lakukan. Ia menatap salib kecil di meja kerjanya. Selama ini ia mempercayai bahwa dirinya diciptakan untuk menyebarkan kebenaran versi yang ia yakini. Dan tugas ini, menurutnya, adalah jalan untuk membuktikan kesetiaan itu. Namun, jauh di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang tidak bisa ia jelaskan. Bisikan yang membuatnya tidak sepenuhnya yakin. Sesuatu yang terdengar seperti keraguan. Daniel mengabaikannya dan mulai mengemas barang-barangnya. Menjelang sore, ia keluar dari gedung gereja dengan satu koper kecil. Udara terasa hangat dan angin hembus pelan. Ia menoleh sebentar ke arah gereja, tempat ia tumbuh, belajar, dan merasa menemukan panggilan hidup. Kini, ia melangkah pergi dengan misi yang bisa mengubah banyak hal. Atau mungkin justru mengubah dirinya. Di dalam mobil menuju bandara, Daniel menatap langit senja yang mulai memerah. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya benar-benar tahu apa yang saya lakukan? Pertanyaan itu berputar-putar dalam kepalanya sepanjang perjalanan. Namun setiap kali keraguan muncul, ia menepisnya dengan tekad bahwa tugas ini adalah kehormatan. Ia tidak tahu bahwa keputusan yang ia ambil hari itu bukan hanya akan mengguncang keyakinannya, tetapi juga membuka pintu baru dalam hidupnya. Pintu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pintu menuju hidayah yang kelak akan mengubah segalanya. Mobil travel yang membawa Pastor Daniel, atau kini Daniel Hartono dalam identitas barunya, melaju menembus jalanan pedesaan Jawa Timur. Sawah terbentang luas di kiri kanan jalan, beberapa petani tampak menunduk merawat padi. Aroma khas tanah basah bercampur angin lembut masuk melalui jendela, membawa suasana tenang yang asing bagi Daniel. Ia terbiasa dengan hiruk-pikuk kota, bukan kesunyian tanpa suara klakson seperti ini. Sesekali ia melihat anak-anak berlarian dengan peci putih dan seragam sederhana, mungkin para santri dari pesantren yang akan ia datangi. Hatinya sedikit berdebar. Bukan karena takut, melainkan karena ia tidak tahu apa yang menantinya di tempat baru itu. Sebentar lagi sampai, Pak Daniel, ujar sopir. Daniel mengangguk sambil menatap gerbang kayu besar yang mulai terlihat dari kejauhan. Di depan gerbang itu terdapat tulisan sederhana, Pesantren Nurul Falah. Tidak ada ornamen megah, tidak ada pagar tinggi, hanya bangunan putih yang tampak bersih, halaman luas, dan suasana damai yang langsung terasa sejak ia turun dari mobil. Ia menghela napas panjang. Inilah tempatnya. Baru beberapa langkah masuk, dua anak kecil berusia sekitar 10 tahun menyapa dengan ramah. "Assalamualaikum, Kak," seru mereka sambil tersenyum lebar. Daniel sempat bingung. Ia tidak terbiasa dengan sapaan seperti itu. Waalaikumsalam," jawabnya terbata. Anak-anak itu tertawa kecil, lalu berlari lagi menuju halaman masjid. Daniel hanya bisa menggeleng pelan. Dunia ini terasa sangat berbeda dari yang ia kenal. Tak lama kemudian, seorang lelaki berusia awal 30-an berjalan menghampiri dengan wajah cerah dan langkah penuh ketenangan. Ia memakai baju koko putih dan peci hitam. Senyumnya tulus dan tidak dibuat-buat. "Selamat datang, Mas Daniel. Saya Ustaz Malik," ucapnya sambil menjabat tangan. Daniel membalas jabatan itu. Hangat, tulus. Tidak ada kecurigaan, padahal mereka baru saja bertemu. "Saya senang Mas Daniel bisa datang membantu kami. Para santri memang butuh banyak bimbingan, terutama dalam pelajaran umum," kata Ustaz Malik sambil berjalan berdampingan menuju asrama tamu. Daniel mengangguk. "Saya juga senang bisa membantu. Semoga bermanfaat." Ucapan itu terasa aneh di mulutnya. Ia datang bukan untuk membantu, tapi untuk menjalankan misi yang bertolak belakang dengan keramahan tempat itu. Tapi ia harus memainkan perannya. Sesampainya di asrama tamu, Ustaz Malik memperlihatkan kamar sederhana berisi satu ranjang, satu meja kayu, dan jendela kecil menghadap halaman. "Tidak mewah, tapi cukup nyaman," ucap Malik. Daniel tersenyum kaku. "Lebih dari cukup,"
Ustaz. Terima kasih. Ketulusan Ustaz Malik membuat Daniel sedikit salah tingkah. Ia tidak menyangka sambutan di pesantren akan sehangat ini. Dalam pikirannya sebelum datang, ia membayangkan tempat yang kaku, tertutup, dan penuh prasangka. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Setelah menyimpan barang, ia diajak berkeliling pesantren. Para santri berbaris rapi di halaman, sedang melakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Beberapa mencabut rumput liar, sebagian mengepel lantai masjid, dan ada pula yang mengangkat ember air sambil tertawa-tawa. Setiap sore sebelum belajar malam, mereka wajib bersih-bersih, jelas Malik, supaya hati dan pikiran juga ikut bersih. Daniel menatap pemandangan itu lama. Ada kedamaian yang sulit ia jelaskan. Ia tidak pernah melihat begitu banyak anak bekerja sama tanpa merasa dipaksa. Saya pikir pesantren itu penuh aturan ketat, gumam Daniel. Benar, ada aturan, jawab Malik sambil tersenyum. Tapi aturan itu supaya mereka belajar disiplin dan merawat diri, bukan untuk mengekang. Daniel tidak tahu harus membalas apa. Ucapan itu terlalu sederhana, namun mengandung banyak makna. Mereka kemudian sampai di ruang belajar. Sebuah ruangan luas dengan papan tulis besar dan rak-rak berisi kitab kuning, serta buku pelajaran umum. Santri duduk bersila, sebagian membaca Al-Quran, sebagian menulis catatan sambil berdiskusi. Ketika Daniel masuk, beberapa santri berdiri sopan. "Assalamualaikum, Ustaz Malik." "Waalaikumsalam, Kak Daniel," ujar mereka serempak. Daniel tersenyum kecil meski hatinya bergetar. Keramahan ini terlalu tulus. "Silakan perkenalkan diri," bisik Malik. Daniel melangkah ke depan kelas. "Nama saya Daniel Hartono," katanya, hampir terpeleset menyebut nama aslinya. Para santri menatap penuh antusias, bukan curiga. "Saya kesini untuk membantu kalian belajar. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik." Beberapa santri tersenyum dan mengangguk sopan. Setelah perkenalan selesai, Malik mengajaknya duduk di teras masjid sambil menikmati teh hangat. "Mas Daniel, saya ingin bilang satu hal," kata Malik sambil menatap langit sore. "Di sini, kita anggap semua yang datang adalah keluarga. Tidak peduli dia dari mana, agamanya apa, atau masa lalunya bagaimana." Kata-kata itu menusuk Daniel seperti panah tak terlihat. Keluarga. Ia datang dengan kedok, dengan misi rahasia, namun diperlakukan seperti saudara. "Saya, terima kasih, Ustaz," jawab Daniel pelan. "Dan kalau Mas butuh apapun, tinggal bilang. Tidak usah sungkan." Daniel mengangguk, tapi dalam hatinya bergolak hebat. Ia merasa bersalah atas sambutan baik itu. Ia datang untuk mengacaukan, bukan untuk mencari keluarga baru. Namun sikap Malik dan para santri tersebut membuat tembok di hatinya sedikit retak. Senja mulai turun, azan maghrib berkumandang lembut dari masjid. Suaranya jernih dan merdu, menggema di seluruh kompleks pesantren. Daniel terdiam. Ada sesuatu yang mengalir melalui suaranya. Ketenangan, kedamaian, atau entah apa. Ia tidak mengerti bahasa Arab dari kalimat azan, tetapi melodi dan nadanya membuat dadanya hangat tanpa alasan. "Mas Daniel," kata Malik tersenyum, "kami salat dulu ya. Silakan istirahat atau melihat-lihat." Daniel hanya mengangguk, terlalu bingung untuk berkata apa. Ia berdiri di teras, menonton para santri masuk masjid satu persatu dengan tertib. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang malas, semuanya berjalan dengan sukarela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daniel melihat ibadah bukan sebagai kewajiban yang menekan, tetapi sebagai panggilan yang membawa ketenangan. Ia berdiri lama di sana, memandang masjid yang semakin ramai, dan sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Pertanyaan yang pelan tapi semakin sering terdengar. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu damai? Pertanyaan itu menjadi awal perubahan kecil dalam hatinya, perubahan yang kelak akan tumbuh menjadi sebuah hidayah besar. Pagi pertama Daniel tinggal di pesantren Nurul Falah dimulai dengan suara-suara lembut para santri yang sudah bangun sebelum matahari terbit. Mereka berjalan pelan menuju masjid, beberapa menahan kantuk sambil menguap kecil, namun wajah mereka tetap cerah. Daniel terbangun bukan karena berisik, tetapi karena suara langkah mereka begitu teratur dan penuh ketenangan. Ia duduk di tepi kasur, menatap jendela yang masih gelap.
Udara pagi di pesantren jauh lebih dingin daripada udara kota tempat ia biasa tinggal. Suara lantunan ayat suci terdengar samar dari masjid, membuat Daniel menahan napas sesaat, seolah takut ketenangan itu hilang jika ia bergerak. Aneh, gumamnya. Suasana apa ini? Usai para santri kembali dari masjid, sebagian langsung menyapu halaman, sebagian lainnya menuju dapur untuk membantu menyiapkan sarapan. Tidak ada yang mengomel atau mengeluh. Mereka bekerja sambil bercanda, sesekali tertawa kecil. Pemandangan sederhana itu justru terasa sangat indah di mata Daniel. Saat ia keluar kamar, seorang santri kecil bernama Farhan menghampirinya sambil membawa sapu. "Kak Daniel mau bantu nyapu?" tanya Farhan polos. Daniel tersenyum tipis. "Boleh, tapi saya harus sapu sebelah mana?" Farhan menunjuk lantai depan asrama. "Di sana saja, Kak. Kita biasanya bagi-bagi tugas, biar cepat selesai." Ucapannya ringan, tapi ada nilai besar di baliknya. Kerjasama. Daniel mulai menyapu, walau canggung. Farhan memerhatikannya sambil memberi arahan kecil. "Pelan-pelan, Kak. Jangan terlalu keras, nanti debunya naik semua." Daniel tertawa kecil. "Kamu ini, gaya ngajarnya seperti guru saja." Farhan tersipu. "Di pondok, kita diajarin saling bantu, Kak. Jadi semua harus bisa semuanya." Jawaban sederhana itu lagi-lagi membuat Daniel berpikir. Kehidupan di pesantren ternyata tidak hanya soal belajar agama. Ada pendidikan karakter yang tak ia temukan di tempat lain. Mereka belajar hidup, bukan hanya teori. Setelah kegiatan pagi selesai, para santri masuk ke kelas. Hari itu, Daniel mendapat jadwal pertama mengajar bahasa Inggris untuk santri menengah. Ia berdiri di depan kelas dengan sedikit gugup, meski ia terbiasa berbicara di gereja dan hadapan banyak orang. "Assalamualaikum, Kak Daniel," sapa santri serempak. Waalaikumsalam," balas Daniel. Salah satu santri, Reza, mengangkat tangan. "Kak, hari ini kita belajar apa?" Daniel membuka bukunya. "Kita mulai dengan percakapan sederhana, ya." Pelajaran berlangsung lancar, meski sesekali Daniel tersenyum melihat tingkah santri yang malu-malu berbicara bahasa Inggris. Ada yang salah logat, ada yang salah ucap, tapi suasana kelas tetap hidup. Di tengah pelajaran, seorang santri mengangkat tangan. "Kak Daniel," katanya, "kenapa kakak mau datang ke pesantren membantu kami? Kan jauh sekali dari kota." Pertanyaan itu membuat kelas mendadak hening. Daniel terdiam beberapa detik. Ia tidak bisa mengatakan alasan sebenarnya. Maka ia menjawab dengan kalimat aman. "Saya ingin berbagi ilmu," katanya. Santri itu tersenyum tulus. "Terima kasih, Kak. Semoga Allah balas kebaikan kakak." Ucapan itu membuat dada Daniel terasa hangat. Ia tidak terbiasa didoakan seperti itu oleh anak-anak. Ada ketulusan yang membuatnya ingin menunduk. Setelah kelas berakhir, Daniel keluar bersama para santri. Di luar, beberapa santri kecil sedang berlatih membaca Al-Quran. Suara mereka belum merdu, masih tersendat, tetapi ada kesungguhan yang membuat Daniel berhenti melangkah. Ia mendengarkan lebih lama dari yang ia sadari. "Mengapa suara anak-anak ini bisa membuatku begini?" ucapnya pelan. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Mas Daniel, jangan segan kalau mau ikut belajar mengaji," seloroh Ustaz Malik sambil tertawa kecil. Daniel terkejut dan ikut tertawa untuk menutupi rasa canggung. "Tidak usah bercanda, Ustaz. Saya hanya mendengarkan." Malik menatapnya dengan senyum lembut yang tidak pernah memaksa. Mendengarkan pun sudah baik. Kadang hati kita belajar sebelum pikiran kita mengerti. Kata-kata itu membekas. Siang harinya, Daniel duduk di bawah pohon mangga bersama beberapa santri kecil yang sedang menulis tugas. Salah satunya, Yusuf, mendekat sambil membawa buku catatan. "Kak Daniel, bantu jelasin ini dong," pintanya. Daniel mengambil buku itu. "Ini matematika dasar, kan? Harusnya kamu bisa." "Bisa, Kak, tapi pengen diajar Kak Daniel." "Kakak jelasin enak," ucap Yusuf sambil tersenyum malu-malu. Daniel menggaruk kepala, tak menyangka santri kecil itu menyukai caranya mengajar. Ia menjelaskan dengan sabar,
dan Yusuf memahami dengan cepat. Senyumnya lebar, bahagia bukan main. "Terima kasih, Kak," serunya. Daniel merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun menjadi pendeta. Kedekatan yang tidak dibuat-buat. Ia mengajar bukan demi tugas, tapi karena ia ingin melihat anak-anak itu mengerti. Menjelang sore, semua santri berkumpul di masjid untuk mengaji. Daniel tidak ikut masuk, namun berdiri di luar jendela sambil memandang ke dalam. Suara lantunan ayat suci terdengar sangat harmonis. Mata Daniel sedikit berkaca-kaca tanpa ia sadari. "Kenapa suara ini seperti menyentuh bagian hati yang paling dalam?" bisiknya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, namun tak bisa. Suara itu membuat batinnya lebih tenang daripada doa-doa yang biasa ia lantunkan. Itu bukan berarti ia membandingkan, tapi ia mulai sadar, ketenangan ini nyata. Saat para santri selesai mengaji, Daniel berjalan menuju kamar, namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang santri kecil sedang menangis memegangi sandal yang sobek. "Ada apa, Nak?" tanya Daniel mendekat. Sang santri mengusap matanya. "Sandal saya rusak, Kak, tapi saya nggak mau minta sama orang tua. Mereka lagi susah di kampung." Daniel menelan ludah. Anak sekecil itu tidak ingin membebani orang tuanya. Tanpa pikir panjang, Daniel membuka tasnya dan mengeluarkan sandal baru yang kebetulan ia beli sebelum berangkat. "Nih, ambil," katanya. Santri itu menatapnya terkejut. "Beneran, Kak?" "Iya, ambil. Saya punya 2. Sang santri memeluk sandal itu sambil tersenyum haru. "Terima kasih, Kak. Semoga Allah balas kebaikan Kakak." Ucapan itu membuat Daniel menunduk, menyembunyikan getaran di wajahnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya hari itu, sesuatu yang ia tidak bisa sembunyikan lagi. Hari itu, Daniel menyadari satu hal. Ia datang ke pesantren untuk menggoyahkan hati para santri, tapi justru hatinya lah yang mulai digoyahkan. Malam di pesantren itu selalu menghadirkan suasana damai yang begitu khas. Lampu-lampu kuning yang temaram, suara jangkrik yang bersahutan, serta aroma tanah yang masih lembab setelah hujan sore tadi. Disinilah Daniel duduk seorang diri di bangku panjang dekat taman kecil samping musalah. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan memenuhi dadanya sejak beberapa hari terakhir. Perasaan itu membuatnya sulit tidur, sulit makan, bahkan sulit memusatkan pikiran pada misi awalnya. Ia datang ke pesantren dengan niat menyusup, berpura-pura menjadi relawan pengajar bahasa Inggris. Namun, semakin lama ia tinggal di sini, semakin banyak hal yang mengguncang hatinya. Bukan tentang debat agama, bukan pula tentang kemenangan argumen, melainkan tentang ketulusan yang ia saksikan setiap hari. Malam ini, pikirannya kembali tak tenang. "Daniel, masih di sini?" Suara lembut membuatnya tersentak. Ustaz Hasan, pria parubaya yang selama ini membimbing santri dengan penuh kelembutan, muncul dengan secangkir teh hangat di tangannya. "Iya, Ustaz, saya hanya ingin menikmati udara malam," jawab Daniel, berusaha tersenyum. Ustaz Hasan duduk di sampingnya. "Udara memang menenangkan, tapi wajahmu tidak terlihat tenang." Daniel terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ustaz Hasan menghela napas pelan. "Daniel, kau sudah cukup lama di pesantren ini. Aku bisa melihat seseorang yang sedang berjuang dalam batinnya." Hati Daniel mencelos. "Ustaz, apa saya terlihat seperti orang yang bermasalah?" "Tidak. Kau terlihat seperti seseorang yang hatinya sedang dibukakan oleh Allah. Kadang itu terasa menyakitkan, kadang menenangkan, tapi itulah prosesnya." Ucapan itu membuat Daniel menatap ustaz itu lebih lama dari biasanya. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya kepedulian tulus seorang guru terhadap seseorang yang dianggapnya keluarga. Daniel menunduk. "Beberapa hari ini, saya merasa ada yang berubah dalam diri saya. Saya tidak mengerti apa. Perubahan yang datang dari hati memang sulit dijelaskan," kata Ustaz Hasan. "Tapi biasanya, perubahan itu muncul ketika kita mulai melihat kebenaran." Daniel menggigit bibirnya. "Tapi, saya bukan Muslim, Ustaz. Untuk merasakan kedamaian, tidak perlu menjadi Muslim dulu. Kedamaian datang untuk siapa saja yang hatinya ikhlas menerima cahaya."
Perkataan itu membuat dada Daniel terasa panas, seolah ada sesuatu yang selama ini tertahan ingin pecah keluar. Ia ingin sekali menceritakan semua yang sebenarnya, bahwa ia datang dengan tujuan buruk, bahwa ia berniat mengacaukan keyakinan para santri. Namun setiap kali ia melihat wajah Ustaz Hasan yang begitu lembut, bibirnya selalu gagal terbuka. Ustaz, bagaimana jika seseorang datang dengan niat tidak baik, tapi kemudian hatinya berubah? Ustaz Hasan tersenyum, menatap Daniel dengan mata yang penuh pemahaman. Setiap orang pernah tersesat dalam hidupnya, Daniel. Yang membedakan adalah siapa yang akhirnya mau kembali ke jalan yang benar. Jika seseorang berubah menjadi lebih baik, maka niat buruknya akan dihitung sebagai sebuah perjalanan menuju cahaya. Daniel menunduk, dan untuk pertama kalinya, air matanya menggenang. Ia tidak menangis, tapi hatinya seperti baru saja disiram sesuatu yang sangat sejuk. Ustaz Hasan melanjutkan, "Kau tidak harus menjelaskan apapun. Tapi aku percaya, Allah sedang menyentuh hatimu." Daniel menutup wajahnya sejenak. Ia tidak pernah mengira akan mendengar kalimat seperti itu. Ia tidak pernah menyangka seorang ustaz justru menenangkan hati seorang pendeta yang menyusup. "Apa? Semua orang di sini bersikap begitu tulus karena agama?" tanya Daniel lirih. "Karena Islam mengajarkan kami untuk berlaku baik bahkan kepada orang yang tidak menyukai kami. Bila kau merasa nyaman di sini, itu bukan karena kami, tetapi karena hatimu mulai mengenali ketulusan itu." Kata-kata itu menusuk begitu dalam. Daniel bangkit pelan, berjalan menuju musala kecil. Lampu-lampu di dalamnya masih menyala meski santri sudah kembali ke asrama. Ustaz Hasan membiarkannya pergi tanpa bertanya, seolah ia mengerti bahwa Daniel butuh ruang untuk berbicara dengan hatinya sendiri. Di dalam musala, suasana sunyi menyambutnya. Hanya ada rak kecil berisi mushaf dan sajadah. Daniel mendekati rak itu dan menyentuh sebuah mushaf dengan sampul berwarna hijau tua. Entah kenapa, ia merasa tenang hanya dengan memegangnya. Ia membuka halaman acak, membaca terjemahannya. Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tubuh Daniel gemetar halus. Kalimat itu seperti menjawab semua tekanan yang selama ini ia rasakan. Seakan Allah berkata bahwa ia tidak perlu takut, bahwa ia cukup menjalani proses ini dengan jujur. Daniel menutup mushaf itu, memeluknya erat. Dadanya berguncang pelan. Ia tidak pernah merasakan kedekatan sedalam ini sebelumnya, bahkan ketika ia menjalani pendidikan teologi bertahun-tahun. Mengapa ayat-ayat ini terasa begitu lembut? Mengapa hatinya terasa sangat damai? Kemudian ia berbisik pada dirinya sendiri, suara yang keluar hampir tak terdengar. "Ya Tuhan, apa yang sedang kau tunjukkan padaku?" Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Daniel menangis bukan karena sedih, bukan karena tertekan, tapi karena merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ketentraman. Beberapa menit berlalu sebelum ia menyadari bahwa Ustaz Hasan berdiri di pintu musala, memperhatikannya dengan senyum lembut. Ia tidak masuk. Ia tidak berucap apapun. Ia hanya mengangguk kecil, seakan ingin mengatakan, "Teruslah mengikuti hatimu." Daniel mengusap air matanya, tersenyum samar. Pada malam itu, di musala kecil yang lampunya temaram, pintu keikhlasan mulai terbuka dalam hati Daniel. Ia belum memutuskan apapun. Ia belum meminta bimbingan siapapun. Tapi ia tahu satu hal. Ia sedang berada di jalan yang tidak pernah ia rencanakan. Namun justru membawa ketenangan yang selama ini tidak pernah ia temukan. Pagi di pesantren itu membawa udara segar yang menusuk lembut kulit. Matahari baru saja naik, memancarkan sinarnya yang keemasan. Para santri bergegas menuju kelas pagi sambil membawa buku-buku mereka, diselingi tawa kecil dan obrolan tentang pelajaran hari ini. Namun pagi itu, langkah Daniel terasa berat. Malam sebelumnya ia menangis dalam musala, merasakan kedamaian yang menggetarkan, tapi pagi ini justru muncul rasa takut yang sangat kuat. Takut pada apa? Takut pada perubahannya sendiri. Takut pada kemungkinan bahwa hatinya memang sedang ditarik menuju sesuatu yang ia sendiri tidak pernah bayangkan. Daniel berjalan menuju area taman kecil dekat perpustakaan. Tempat itu biasanya sepi di pagi hari, dan ia merasa butuh ruang untuk tenang. Namun ketika ia tiba, ia menemukan Hasan, santri yang paling dekat dengannya, sedang duduk sambil menulis sesuatu di buku catatannya. "Pagi, Kak Daniel.
seru Hasan ceria. Daniel tersenyum tipis. Pagi juga, Hasan. Kenapa wajahnya murung begitu? Biasanya Kak Daniel semangat ngajarin bahasa Inggris. Daniel duduk di samping Hasan, mencoba terlihat santai. Hanya sedikit kurang tidur. Hasan menatapnya lebih lama. Kalau ada masalah, Kak Daniel boleh cerita. Di pesantren ini, kami biasa saling bantu. Kalimat sederhana itu justru membuat Daniel semakin gelisah. Bagaimana mungkin ia bercerita bahwa ia datang dengan niat buruk, tapi kini hatinya justru berbalik? Bagaimana mungkin ia mengaku bahwa ia mulai mencintai kedamaian Islam? Daniel menunduk. Terima kasih, Hasan. Kamu baik sekali. Hasan tertawa kecil. Itu ajaran Ustaz. Baik ke siapapun, tanpa syarat. Daniel terhenti. Kalimat itu menusuk hatinya lagi. Ya, ajaran itulah yang membuat ia goyah. Ajaran yang sederhana, namun penuh makna. Pukul 9, kegiatan mengajar bahasa Inggris dimulai. Daniel menulis beberapa kalimat di papan tulis, mengarahkan pengucapan para santri, dan memberikan beberapa latihan. Namun sepanjang kelas, pikirannya tidak fokus. Kata-katanya terputus-putus, hingga membuat para santri saling bertatapan heran. Kak Daniel tidak apa-apa? Tanya salah satu santri. Daniel menarik napas panjang. Maaf, hari ini kepala saya agak pusing. Ketika kelas berakhir, Daniel langsung keluar dan menuju musala. Ia duduk di sudut ruangan, menundukkan kepala, dan memejamkan mata. Rasa takut itu menyerangnya lagi. Takut kehilangan identitas, takut disalahkan keluarga, takut ditolak oleh orang-orang yang selama ini mengenalnya sebagai pendeta. Jika aku benar-benar berubah, apa yang akan mereka katakan? Bisiknya dalam hati. Seketika itu, pintu musala terbuka. Ustaz Hasan masuk perlahan, membawa sebuah gelas air putih. Kau terlihat pucat hari ini, Daniel. Daniel tersenyum kaku. Saya hanya terlalu banyak berpikir. Ustaz Hasan duduk di sampingnya. Tentang apa? Daniel terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata lirih. Tentang diriku sendiri. Ustaz Hasan mengangguk tanpa memaksa. Daniel, perjalanan mencari kebenaran tidak selalu mudah. Bahkan nabi-nabi pun melewati rasa takut dan kebingungan. Kebingungan? Daniel menoleh. Ya, hati manusia terkadang takut ketika menemukan sesuatu yang membuatnya nyaman, karena ia khawatir akan kehilangan hal-hal lama yang sudah terbiasa. Daniel merasa kata-kata itu tepat mengenai dirinya. Ia memang takut kehilangan identitas lamanya, identitas sebagai pendeta, sebagai seseorang yang selama ini memegang peran penting di gerejanya. Ia takut dikecam, dianggap pengkhianat, atau disingkirkan oleh komunitasnya sendiri. Ustaz, bagaimana jika pilihan saya nanti justru menyakiti banyak orang? Suara Daniel bergetar. Ustaz Hasan tersenyum lembut. Yang paling penting adalah dirimu sendiri. Hatimu tidak bisa ditipu. Jika hatimu menemukan ketenangan, maka itulah kebenaranmu. Tuhan tidak memaksa seseorang untuk berpura-pura bahagia. Daniel terdiam lama. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Lalu, bagaimana jika saya memilih jalan yang berbeda dari yang selama ini saya pegang? Tanya Daniel lagi. Jika jalan itu membawamu semakin dekat kepada Tuhan, maka itu bukan jalan yang salah. Daniel menahan napas. Kalimat itu membuat dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut untuk mengakui bahwa hatinya memang sedang berubah. Siang harinya, pesantren mengadakan kegiatan bakti sosial di desa sebelah. Daniel ikut dalam rombongan. Mereka membawa makanan untuk warga lanjut usia, membantu memperbaiki rumah beberapa janda, dan memberikan pengajaran untuk anak-anak kecil. Daniel menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Para santri bekerja tanpa pamrih. Mereka tersenyum tanpa merasa terbebani. Mereka membantu tanpa mengharapkan balasan. Daniel mengikuti salah satu santri kecil, Farhan, yang sedang membantu seorang nenek menimba air. Sesekali Farhan bercanda hingga membuat sang nenek tertawa. Daniel hanya berdiri, mengamati. Disinilah hatinya kembali bergetar. Kenapa mereka begitu tulus? Gumam Daniel. Hasan mendekat sambil membawa karung sembako. Karena itu ajaran Islam, Kak.
Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Daniel menatap Hasan lama. Hasan, apa kamu pernah merasa bahwa kebaikan ini terlalu indah untuk dilepaskan? Hasan tersenyum polos. Kalau Kak Daniel merasakan itu, berarti Allah sedang mengetuk hati kakak. Daniel terpaku. Perkataan seorang anak kecil mampu membuatnya kehilangan kata-kata. Sore hari mereka kembali ke pesantren. Langit berubah jingga. Daniel berjalan sendirian menuju musala, memandangi para santri yang membantu menurunkan barang-barang dengan ceria. Ketika ia masuk musala, ia duduk di tempat yang sama seperti malam sebelumnya. Ia menatap sajadah yang terhampar rapi. Ia mengambil mushaf, membuka halaman baru, dan membaca terjemahannya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kali ini, Daniel tidak menangis. Ia justru tersenyum, sebuah senyum lega. Seolah ayat itu berkata, "Jika hatimu memandang ini sebagai petunjuk, terimalah. Jangan takut." Daniel menutup mushaf itu, memeluknya seperti seorang anak kecil memeluk sesuatu yang membuatnya tenang. Lalu ia berbisik perlahan, "Aku takut, Tuhan, tapi jika ini jalanmu, tolong kuatkan aku." Pada sore itu, Daniel akhirnya mengakui dalam dirinya. Ia tidak lagi hanya kagum pada Islam. Ia mulai mencintainya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan gelap menggantung rendah di atas pesantren, seperti langit ikut menyimpan beban yang sama dengan hati Daniel. Hari-hari sebelumnya dipenuhi ketenangan dan kedamaian, tetapi malam ini justru rasa gelisah yang menguasai dadanya. Ada sesuatu yang harus ia lakukan. Sesuatu yang sudah lama ingin ia ungkapkan, namun selama ini ia tunda karena takut. Ia tidak bisa terus menipu orang-orang baik di pesantren ini. Ia tidak bisa terus menyembunyikan jati dirinya sebagai seorang pendeta yang datang untuk tujuan buruk. Hatamnya tak sanggup memikul beban itu lagi. Daniel berdiri di depan pintu rumah kayu kecil tempat Ustaz Hasan tinggal. Cahaya lampu di dalam rumah itu menandakan bahwa sang ustaz belum tidur. Daniel menghela napas panjang, lalu mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Ustaz Hasan muncul, masih mengenakan sarung dan baju koko putih. "Daniel, malam-malam begini? Masuklah," ucapnya lembut. Daniel melangkah masuk. Rumah itu sederhana, penuh buku-buku di rak kecil, dan wangi kayu yang menenangkan. Namun malam ini, Daniel tidak merasa tenang. Tangannya gemetar. Napasnya tidak teratur. Ustaz Hasan mempersilakan Daniel duduk di lantai beralas karpet tipis. "Ada apa? Wajahmu tampak sangat berat." Daniel menunduk dalam-dalam. "Ustaz, ada hal yang harus saya sampaikan. Hal yang seharusnya saya katakan sejak hari pertama." Ustaz Hasan tidak menanggapi terburu-buru. Ia menatap Daniel dengan tatapan sabar, menunggu dengan penuh pengertian. Daniel mengambil napas panjang, lalu berkata dengan suara parau, "Saya datang ke pesantren ini bukan hanya untuk mengajar. Saya datang dengan niat buruk. Ustaz, saya seorang pendeta." Ustaz Hasan tetap diam. Wajahnya tidak berubah, tidak terkejut, tidak marah. Tapi Daniel belum selesai. "Saya dikirim oleh gereja saya untuk memengaruhi para santri," lanjut Daniel dengan suara bergetar. Saya malu mengatakannya, tapi itu fakta. Saya menerima tugas itu, meski tak pernah benar-benar setuju. Dan selama ini saya hidup di pesantren ini sambil membawa kebohongan itu." Air mata Daniel akhirnya jatuh. "Saya berdosa, Ustaz. Saya menipu Anda, menipu semua orang di sini." Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara detik jam dinding. Daniel menunggu reaksi, keresahan, kemarahan, penolakan, apapun. Tapi Ustaz Hasan justru menatapnya lama, lalu tersenyum sangat tipis, seolah ia sudah tahu semuanya sejak awal. "Daniel," ucapnya pelan, "kau sudah memikul beban itu cukup lama. Sekarang kau meletakkannya dengan jujur. Itu langkah yang sangat besar." Daniel mengangkat wajah, bingung. "Ustaz, Anda tidak marah?" "Untuk apa aku marah?" jawab Ustaz Hasan lembut.
Kebaikan tidak pernah menyambut seseorang dengan kemarahan. Jika Allah saja Maha menerima taubat, bagaimana mungkin aku menolak seseorang yang sedang mencari jalannya? Air mata Daniel semakin deras. Ia tidak pernah merasakan penerimaan seperti itu. Tapi saya sudah menipu semua orang, seru Daniel, suaranya pecah. Kau memang datang dengan niat buruk, kata Ustaz Hasan, tapi kau tidak menjalankan keburukan itu. Justru hatimu berubah. Itu petunjuk dari Allah, Daniel. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti itu. Daniel memejamkan mata, menutup wajah dengan kedua tangannya. Segala beban yang menindihnya beberapa minggu terakhir seperti runtuh dan hilang begitu saja. Ustaz, saya takut, katanya lirih. Takut akan apa? Takut kehilangan semuanya. Keluarga saya, lingkungan saya, identitas saya. Takut dicap pengkhianat. Ustaz Hasan menepuk bahunya dengan lembut. Perubahan besar memang menakutkan. Setiap orang yang menemukan kebenaran harus menghadapi ujiannya. Namun ketahuilah, Allah tidak akan meninggalkan seseorang yang mendekat kepadanya. Daniel mengusap air matanya. Bagaimana jika saya ingin mengenal Islam lebih dalam, tapi saya tidak tahu harus memulai dari mana? Bukan dari saya, jawab Ustaz Hasan, tapi dari hatimu sendiri. Kalau hatimu sudah mengetuk, aku hanya membimbing pintunya. Daniel menatap Ustaz itu, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Jika kau mau, lanjut Ustaz Hasan, aku bisa mengajarkanmu tentang Islam. Bukan untuk membuatmu beragama, tetapi untuk membuatmu mengerti. Daniel mengangguk mantap. Saya ingin belajar. Baik, ujar Ustaz Hasan. Tapi satu hal yang harus kau tahu, Allah tidak melihat masa lalumu. Allah melihat kemana langkahmu mengarah. Malam semakin larut, tetapi pembicaraan mereka mengalir tenang. Ustaz Hasan menjelaskan hal-hal sederhana. Tentang tauhid, tentang cinta Allah yang tidak rumit, tentang Nabi Muhammad yang mengajarkan kasih sayang, bukan paksaan. Daniel mendengarkan dengan mata berbinar, seolah ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Tidak ada debat, tidak ada perbandingan agama, tidak ada paksaan. Yang ada hanyalah penjelasan jernih yang menenangkan hatinya. Ketika jam hampir menunjukkan pukul 10 malam, Daniel berdiri untuk pamit. Tapi sebelum pergi, ia berkata dengan suara yang lebih mantap, "Ustaz, terima kasih sudah tidak menolak saya." Ustaz Hasan tersenyum hangat. "Daniel, pintu kebaikan tidak pernah menolak siapapun. Kau hanya perlu terus melangkah dengan kejujuran." Daniel menunduk hormat. "Malam ini, saya merasa lebih ringan. Seperti baru saja menemukan keberanian yang selama ini hilang." "Karena kau berkata jujur," jawab Ustaz Hasan. "Dan kejujuran adalah langkah pertama menuju cahaya." Ketika Daniel melangkah keluar rumah Ustaz, angin malam terasa berbeda. Tidak lagi dingin menusuk, tetapi sejuk dan menenangkan. Langit masih gelap, tetapi entah mengapa, Daniel merasa melihat secercah cahaya di dalam gelap itu. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke pesantren ini, ia tidak merasa sebagai penyusup. Ia tidak merasa sebagai musuh. Ia tidak merasa hidup dalam topeng. Malam itu, Daniel melangkah menuju kamar asrama dengan hati yang lebih ringan, karena ia telah jujur pada seseorang, dan lebih penting lagi, jujur pada dirinya sendiri. Dan di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan menuju cahaya baru saja dimulai. Malam itu, angin berembus lembut menerobos sela-sela jendela kamar sederhana yang ditempati Daniel di pesantren Al-Muhajirin. Langit gelap bertabur bintang, namun hati Daniel justru lebih terang dari sebelumnya. Sudah 3 bulan ia berada di pesantren itu, 3 bulan yang mengubah seluruh isi hidupnya. Membongkar keyakinan lama yang selama puluhan tahun ia pegang erat. Ia ingat bagaimana awal kedatangannya. Penuh niat buruk, penuh misi terlarang untuk memurtadkan para santri. Tapi kini, semua itu terasa seperti kisah orang lain. Ia bukan lagi Daniel yang dulu. Ia bukan lagi seseorang yang dipenuhi ambisi menyusup dan menghancurkan. Hari-hari bersama para santri membuatnya melihat dunia dari sudut pandang baru. Lebih teduh, lebih damai, lebih jujur. Senyum mereka, keikhlasan mereka, kesabaran mereka dalam belajar agama, semua itu perlahan mengikis tembok keras dalam hatinya. Namun malam itu,
Satu kegelisahan besar datang menghampirinya. Apakah ia berani melangkah lebih jauh? Pagi menjelang, dan Daniel berjalan ke aula kecil tempat para santri biasa menghafal Al-Quran. Suara mereka lantang dan merdu, mengalun seperti angin yang menenangkan. Tanpa sadar, Daniel berdiri lama di depan pintu, mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah. Ketika salah satu santri, Hasan, melihatnya, ia tersenyum lebar. "Pak Daniel, ayo masuk," ajaknya dengan ramah. Daniel masuk perlahan. Duduk di belakang, memperhatikan dengan hati bergetar. Guru muda bernama Ustaz Fawwas memimpin hafalan pagi. Ada ketenangan dalam setiap ucapannya, ada kehangatan dalam setiap penjelasannya. Setelah sesi hafalan selesai, Ustaz Fawwas menghampiri Daniel. "Pak Daniel, akhir-akhir ini saya lihat Bapak sering ikut duduk bersama santri. Ada yang ingin Bapak tanyakan?" Daniel terdiam. Wajahnya tegang. "Ada, banyak sekali," jawabnya jujur. "Tapi saya takut salah bicara." Ustaz tersenyum bijak. "Tidak ada yang salah jika tujuan kita mencari kebenaran." Kalimat itu menusuk lembut ke hati Daniel. Kata-kata yang membuat hatinya semakin mantap. Ia memberanikan diri mengungkapkan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Ustaz, saya ingin tahu, mengapa santri-santri di sini bisa begitu ikhlas? Mengapa mereka begitu mencintai agama ini tanpa paksaan?" Ustaz Fawwas duduk di sampingnya. "Karena Islam tidak memaksa," jawabnya pelan. "Kami diajarkan bahwa iman tumbuh dari hati. Jika iman itu dipaksa, maka tidak akan bertahan lama." Daniel terdiam lagi. Kata-kata itu seperti hujan di padang tandus hatinya. Sore hari, Daniel duduk sendirian di bawah pohon mangga di halaman pesantren. Ia membawa sebuah mushaf kecil pemberian Hasan. Meski belum bisa membaca Arab dengan baik, Daniel sering membukanya, sekadar melihat huruf-hurufnya dan merasakan ketenangannya. "Pak Daniel," suara lembut memanggil dari belakang. Ustaz Fawwas datang menghampiri sambil membawa 2 gelas teh hangat. Bapak terlihat sedang berpikir dalam sekali. Daniel mengangguk. "Ustaz, saya hanya merasa hidup saya tidak pernah setenang ini sebelumnya. Saya datang dengan niat buruk. Tapi setiap hari di sini, saya merasa seperti sedang disuruh melihat sesuatu yang selama ini saya abaikan." Ustaz menatapnya penuh empati. "Tidak apa-apa jika hati Bapak sedang mencari. Itu fitrah manusia." Daniel menarik napas panjang. "Hati saya seperti menemukan rumah baru. Tapi saya juga takut. Saya pasti akan dibenci oleh gereja saya, oleh rekan-rekan saya. Saya mungkin kehilangan semuanya." Ustaz Fawwas meletakkan gelasnya. "Daniel, perubahan besar memang menuntut keberanian besar. Tapi hidayah tidak datang kepada orang yang sembarangan. Hanya orang terpilih yang diberi kesempatan seperti ini." "Apakah saya layak?" Suara Daniel bergetar. Ustaz tersenyum. "Selama Bapak jujur pada hati Bapak sendiri, itu sudah lebih dari cukup." Air mata yang selama ini Daniel tahan akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, menangis dalam diam. Ustaz hanya menepuk bahunya pelan, memberi kekuatan tanpa banyak kata. Malam itu, Daniel mengambil keputusan. Ia ingin berbicara langsung dengan Kiai Abdullah, pemimpin pesantren. Dengan langkah gugup, ia mengetuk pintu rumah Kiai yang sederhana namun hangat. "Masuk, Daniel," suara Kiai terdengar tenang. Daniel masuk, dan tanpa banyak basa-basi ia langsung menunduk dalam-dalam. "Kiai, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang sangat penting." Kiai Abdullah tersenyum ramah seperti biasa. "Silakan, saya mendengar." Daniel menghembuskan napas panjang. "Kiai, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah sedang memanggil seseorang?" Kiai menatapnya lama, seolah bisa melihat isi hatinya yang paling dalam. Jika seseorang merasa gelisah padahal hidupnya tampak baik-baik saja, jika seseorang merasa ada pintu ketenangan yang mengetuk hatinya, itu biasanya adalah panggilan. Daniel menatap lantai, tidak bisa menahan air matanya. "Itu yang saya rasakan, Kiai. Saya datang ke sini dengan niat buruk, tapi justru saya belajar tentang ketulusan, tentang kedamaian, tentang makna hidup." Kiai menyeruput teh sebelum menjawab. "Tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan itu. Daniel,
Setiap manusia berhak menemukan kebenaran, tidak peduli apa masa lalunya. Daniel mengangkat wajahnya. Kiai, apakah saya berdosa jika memilih jalan baru? Jalan yang berbeda dari apa yang saya pegang sejak kecil. Kiai Abdullah tersenyum lembut. Yang berdosa adalah jika kita menolak kebenaran yang sudah Allah tunjukkan. Kalimat itu menghantam hati Daniel seperti petir menyambar. Jelas, tegas, mematahkan semua keraguan. Jika suatu hari saya ingin mempelajari Islam lebih dalam, apakah saya diterima di sini? Tanya Daniel dengan suara bergetar. Kiai Abdullah berdiri dan meletakkan tangannya di bahu Daniel. Daniel, pesantren ini bukan hanya tempat belajar. Ini adalah rumah. Dan rumah selalu terbuka untuk siapa saja yang datang dengan niat baik. Daniel tidak bisa menahan tangisnya lagi. Malam itu, ia menangis sebagai seorang manusia yang baru saja menemukan jalan hidupnya. Ketika ia kembali ke kamarnya, bulan bersinar terang seolah menyambut keputusan barunya. Daniel memegang dadanya yang berdebar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dekat dengan sesuatu yang suci. Sesuatu yang membuat seluruh rasa sakit masa lalunya seakan diberi makna. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Justru baru dimulai. Namun malam itu, ia bersyukur. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hidup. Pagi yang hening menyelimuti pesantren Al-Muhajirin. Udara terasa lebih segar dari biasanya, seolah seluruh alam ikut menyambut sesuatu yang belum terjadi, namun terasa sangat dekat di hati Daniel. Malam sebelumnya, percakapan dengan Kiai Abdullah membuat dadanya penuh keberanian yang berbeda. Daniel tidak ingin lagi hanya menjadi penonton dalam perjalanan batin ini. Ia ingin melangkah. Seusai subuh, Daniel berdiri di halaman masjid, melihat para santri berpencar untuk menyapu, membersihkan halaman, dan menyiram tanaman. Suara tawa kecil dan canda ringan terdengar di mana-mana. Pemandangan itu membuat Daniel tersenyum tanpa sadar. Sebuah senyum yang dulu jarang muncul ketika hidupnya dipenuhi tugas-tugas gereja dan ambisi pribadi. Hasan, santri kecil yang paling dekat dengannya, menghampiri dengan wajah cerah. Pak Daniel, mau bantu nyiram tanaman? Airnya dingin, enak buat cuci tangan, ujarnya sambil mengangkat ember kecil. Daniel tertawa kecil. Boleh, tapi jangan disiram saya, ya. Hasan cekikikan, lalu berlari membawa selang, sementara Daniel membantu menyiram bibit-bibit bunga yang mulai tumbuh. Dalam kesederhanaan itulah, hatinya semakin mantap. Ia ingin menjadi bagian dari ketulusan ini, bukan hanya pengunjung sementara. Menjelang siang, Daniel memberanikan diri mengetuk pintu ruang belajar Kiai Abdullah. Silakan masuk, ujar sang Kiai. Daniel masuk dengan tangan sedikit gemetar. Kiai Abdullah memandangnya dengan senyum penuh kebapakan. Apa kabar pagi ini, Daniel? Saya, baik, Kiai. Tapi hati saya sangat penuh, jawab Daniel jujur. Kiai meletakkan penanya dan memberi isyarat agar Daniel duduk. Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Daniel menarik napas panjang. Kiai, beberapa bulan ini, saya merasa seperti manusia baru. Setiap hari di pesantren ini membuka mata saya, membongkar keyakinan lama, dan menutup semua keraguan. Saya ingin melangkah lebih jauh. Saya ingin mengenal Islam lebih dalam lagi. Tatapan lembut Kiai Abdullah tidak berubah, namun Daniel bisa melihat kebahagiaan kecil di dalamnya. Daniel, Islam adalah agama yang tidak memaksa. Keputusanmu sepenuhnya milikmu. Saya tahu, ujar Daniel lirih sambil menunduk. Dan itulah yang membuat saya semakin yakin. Tidak ada paksaan, tapi hati saya justru berlari ke arah ini. Kiai Abdullah merapatkan duduknya, seolah ingin memastikan Daniel merasa aman. Apa yang membuatmu mengambil keputusan ini? Daniel menatap kedua tangannya sendiri. Ketulusan para santri, kelembutan ajaran Islam, dan rasa damai yang tidak pernah saya dapatkan sebelumnya. Saat mendengar ayat-ayat Al-Quran, entah kenapa dada saya terasa sangat tenang. Seolah ada sesuatu yang memanggil saya. Ia terdiam sejenak, menahan getaran emosinya. Kiai, saya ingin masuk Islam. Ruangan itu seketika hening. Angin pelan masuk melalui jendela, membuat tirai putih bergoyang lembut.
Kiai Abdullah tidak langsung menjawab. Ia menatap dalam mata Daniel, memastikan keputusan itu datang dari hati yang jujur. Akhirnya, Kiai angkat bicara. Jika itu benar-benar keputusanmu, Daniel, maka pesantren ini akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Daniel menutup wajahnya, menahan air mata bahagia yang tidak bisa ia kontrol. Terima kasih, Kiai. Terima kasih. Setelah memastikan hati Daniel mantap, Kiai Abdullah memberi kabar kepada beberapa ustaz dan santri senior bahwa sore itu akan ada seseorang yang bersyahadat. Tidak disebut nama, agar suasana tetap tenang. Dan sore itu, menjelang adzan asyar, masjid kecil Al-Muhajirin mulai dipenuhi beberapa santri yang duduk rapi, menunggu dengan rasa penasaran. Daniel duduk di saf paling depan bersama Kiai Abdullah. Tubuhnya gemetar, namun hatinya penuh keberanian. Kiai berbisik lembut, "Tenang, Daniel. Tidak ada yang menilaimu. Semua ini antara kau dan Tuhan." Daniel mengangguk. Ketika suasana masjid benar-benar tenang, Kiai berdiri dan memberi isyarat agar semua memperhatikan. "Anak-anakku," ucapnya, "hari ini kita kedatangan seorang tamu yang telah belajar di pesantren kita selama beberapa bulan. Ia datang dengan niat tertentu, tetapi Allah berkehendak lain. Hatinya dibukakan oleh cahaya kebenaran." Bisik-bisik kecil terdengar di antara santri, tetapi wajah mereka penuh kehangatan, bukan penilaian. Kiai kemudian menatap Daniel. "Daniel, jika hatimu benar-benar mantap, silakan duduk di samping saya." Daniel bergerak pelan. Kiai memegang tangannya, memberi kekuatan terakhir. "Ucapkan pelan-pelan, Nak." Dengan suara bergetar, Daniel mengulang kata demi kata. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai terucap, air mata Daniel jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menangis, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa baru saja menemukan rumah yang selama ini hilang dari hidupnya. Santri-santri bangkit satu persatu, menyalami Daniel dengan senyum tulus. "Selamat datang, Pak Daniel. Semoga Allah menjaga Bapak." "Alhamdulillah." Bahkan Hasan, yang paling kecil, memeluk Daniel sambil berkata, "Pak Daniel sekarang sudah saudara kami." Pelukan itu membuat Daniel menangis lebih keras. Anak itu tidak tahu bagaimana hatinya bergetar mendengar kalimat sederhana tersebut. Setelah asyar, Daniel duduk sendirian di beranda masjid. Udara sore menyapu wajahnya dengan lembut. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damai yang mengalir dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ustaz Fawwas ikut duduk di sampingnya. "Bagaimana rasanya menjadi Daniel yang baru?" tanyanya sambil tersenyum. Daniel menatap langit, yang mulai berubah warna keemasan. "Rasanya, seperti saya baru saja lahir kembali," jawabnya pelan. "Selama ini, saya mengira hidup saya sudah lengkap. Tapi ternyata baru hari ini saya benar-benar hidup." Ustaz menepuk bahu Daniel. "Hidayah itu hadiah, bukan tujuan. Kau tidak mencarinya, tapi dia yang datang menemukanmu." Daniel tersenyum sambil menahan haru. "Dan saya bersyukur dia menemukanku di sini." Malam harinya, di kamarnya yang sederhana, Daniel sujud untuk pertama kalinya. Ia tidak tahu banyak gerakan sholat, namun Kiai Abdullah mengajarinya sebelumnya. Ketika dahinya menyentuh lantai, Daniel menangis terseduh-seduh. "Ya Allah, terima kasih Engkau membuka hatiku," bisiknya lirih. "Terima kasih Engkau selamatkan aku dari kesesatan. Bimbing aku di jalanmu yang lurus." Sujud pertamanya malam itu menjadi momen yang tidak akan ia lupakan seumur hidup. Malam itu, Daniel bukan lagi seorang pendeta yang sesat di persimpangan jalan. Ia adalah seorang hamba yang baru menemukan Tuhannya. Hamba yang baru menemukan ketenangan hakiki. Dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar merdeka.